Assalamualaikum bro. Pada kesempatan kali ini gue mau share ke kalian tentang how about mahasiswa aja gitu. Jadi tentang mahasiswaan Dorge aja kan. Jadi yang namanya jadi mahasiswa itu pasti sangat berhubungan erat dengan yang namanya masalah keuangan atau manajemen keuangan, karena notabene-nya kita semua sebagai mahasiswa kan belum semuanya bisa cari uang sendiri. Dan pastinya kita menghadapi tentang masalah keuangan kalau kita nggak bisa nahan diri kita. Dan pada kesempatan kali ini gue mau share kalian tentang gimana sih berhemat di tour gitu. Cekidot. Yang pertama, dan mungkin yang paling utama, kalian harus bisa masak, sumpah. Dengan kalian bisa masak, itu sangat mempengaruhi keuangan kalian, khususnya sebagai mahasiswa, apalagi di luar negeri ya bro. Jadi kalau kalian bisa masak, untungnya tuh banyak banget. Pertama, lebih hemat duit. Kedua, kita bisa makan apa yang kita mau. Yang ketiga, kalian bisa lebih berkreasi lah intinya. Jadi gak boring, karena makanan di sini tuh kurang micin. Jadi rasanya agak hambar gitu tuh. Jadi emang kalian harus bisa masak. Itu benar-benar poin yang paling harus lah pokoknya. Kalian tuh harus bisa masak. Walaupun kalian cuma bisa masak telur, nggak apa-apa. Masalahnya di sini nggak ada yang jual telur ceplok, telur dadar, jarang ada. Jadi gitu ya, kalian harus bisa masak. Itu adalah poin yang sangat penting. Oke? Karena di sini ada juga kayak Gojek, GoFood segala macam tuh ada namanya Yemek Sepeti. Itu adalah aplikasi buat mesen makanan dari luar kayak chicken, kebab, terus Iskender segala macam. Kalian masih bisa pesen di situ, tapi ya harganya agak mahal gitu. Jadi kalian harus bisa masak. Toh kita juga masih bisa bikin semacam kebab segala macam, karena emang bahan-bahannya kan ada ya. Jadi gitu, kalian harus bisa masak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian itu kalau bisa nyetok bahan-bahan lah. Karena misalnya kalian marketnya jauh dari tempat kalian, kan kalian misalnya males, kalian naik bis terus ngeluarin duit lagi. Jadi kalau bisa kalian tuh stok mingguan lah, minimal mingguan. Kalian stok mingguan di market ataupun di mana. Nah, kalau kalian mau stok kayak nugget, bahan-bahan makanan yang lainnya itu di market, kalian bisa survei market. Karena yang gue tahu sendiri tuh di sini ada 3 market besar, Ayusbir, BIM sama Sultan. Nah, kalian tuh bisa survei tuh di ketiga market itu. Soalnya terkadang gak semua barangnya tuh ada. Contoh nih ya, di sini tuh ada yang namanya kanat soslu. Jadi sayap bersaus lah, pokoknya dia frozen kayak sogut, kayak sogut cuman yang sayap gitu loh. Sogut sayap gitu. Pokoknya udah ada bumbunya, jadi kalian tinggal goreng. Dan itu kalau kalian pas nemunya yang yang itu murah gitu tuh. Jadi ada satu merek yang murah. Itu kalian bisa temui nggak semua tempat gitu tuh. Jadi kalian bisa survei, ada nggak di tempat ini, ada nggak di tempat itu gitu. Jadi kalian harus survei, misalnya kalian mau beli nugget ataupun apa, cari di toko yang harganya termurah. Cari toko yang nuggetnya harganya termurah gitu. Walaupun di semua toko ada, cuman kan yang termurah nggak semua toko ada. Kalian bisa survei di toko-toko itu. Kalian bisa survei, contoh kayak tadi kalian mau cari sayap, di Ayusbir harganya berapa, di BIM harganya berapa, di Sultan harganya berapa. Gak usah males lah. Kalian tuh gak usah males ya. Pokoknya kalian survei. Kalau udah dapet yang harganya segitu ya, kalian belinya di situ. Pokoknya cari yang termurah di antara 3 toko itu gitu. Yang ketiga, kalian bisa pergi ke pasar. Pasar itu biasanya buka pada hari-hari tertentu. Kalau di Kutah ya. Kalau di Kutah itu pasar buka di hari-hari tertentu. Kayak hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu itu biasanya buka. Nah, di pasar itu bahan-bahan makanan seperti cabe, terus apalagi sayur. Pokoknya sayur-sayur tuh murah lah ibaratnya. Cabe, tomat, terus buah-buahan biasanya di situ juga ada. Buat kalian yang mau dia tuh gampang buat nyarinya. Kalian bisa stok buat
seminggu lah contoh. Kalian bisa stok buat seminggu beli ke pasar karena emang harganya jauh lebih murah dibandingkan di market. Dan di pasar itu lebih lengkap ya. Khususnya buat sayur-sayuran kayak kayak kol, terus selada, kayak terong, jamur gitu-gitu, cabe itu tuh murah banget. Contoh aja cabe ya. Cabe sekilo tuh kemarin gue ke pasar tuh cabe itu harganya 15 lira itu dapat 1 kilo, dan tomat cuma 5 lira dapat 1 kilo. Kalian bisa beli itu kan. Lebih murah, jauh lebih murah. Apalagi kalau poin pertama kalian bisa masak dan kalian suka pedas, kalian bisa nyetok sambal. Itu tuh bener-bener membantu banget. Karena kalau kalian udah ada sambal, buat yang suka aja ya, kalau kalian udah ada sambal, bikin telur goreng enak karena ada sambal. Bikin sosis goreng enak karena ada sambal. Ayam goreng enak karena ada sambal. Walaupun tumis aja ya. Gue sendiri yang sederhana masaknya, jadi kayak sambal terus ditumis, dikasih sayur-sayur itu juga udah enak banget. Pokoknya dengan kalian ke pasar, kalian bisa menemukan bahan-bahan makanan yang bener-bener dengan harga yang murah. Jangan lupa kalian nawar ya. Kayak orange icin Indirim Farma gitu. Jadi buat orange atau buat murid itu ada diskon gak gitu. Pokoknya kalian tanya-tanya sekadarnya aja lah. Kalau nggak apa ya udah, orang harganya intinya lebih murah daripada harga market ya gitu. Kalian harus ke pasar biar kalian dapat harga yang lebih murah buat bahan makanan kalian, oke? Yang keempat, itu kalau bisa kalian sharing rumah ya. Jadi rumahnya itu nggak sendirian. Cuman kalau sendirian ya nggak apa-apa. Cuman kan ini untuk lebih memurahkan aja, itu bisa sharing rumah. Jadi satu rumah itu kalian, contoh ya, satu rumah kalian bisa patungan buat beli bahan pokok. Contoh nasi ya. Nasi kan bahan pokok, apalagi buat orang Indonesia. Kalian bisa patungan buat beli nasi, itu udah bahan pokok aja, pokoknya lauk mah sendiri-sendiri nggak apa-apa kan, soalnya kan ya kali takutnya ada yang nggak makan gitu lauknya kan. Lauk bener-bener bahan yang pelengkap banget lah ibaratnya, temennya nasi. Kalau nasinya doang kan biasanya juga ya buat apa sih makan nasinya doang kan, apalagi orang Indonesia. Jadi kalian bisa sharing rumah dan kalian bisa patungan buat beli bahan pokok kayak beras, lauknya mas sendiri-sendiri nggak apa-apa kan. Dan itu bener-bener kayak menghemat banget lah daripada kalian beli makan di luar, karena nasi di luar tuh mahal. Ada di sini nasi namanya pilaf. Jadi ya harganya agak mahal lah, satu porsinya 12 ribuan gitu. Yang pertama tadi kalian harus bisa masak, karena dengan masak kalian bisa makan sama kalian. Yang kedua nyetok bahan-bahan, jangan lupa. Yang ketiga kalian bisa ke pasar karena harganya lebih murah. Yang keempat kalian sharing rumah, oke? Yang kelima adalah jika kalian pengen makan enak. Contoh, kalian pengen makan KFC. Kalau ada di luar negeri kota kalian yang ingin kalian tuju ya. Contoh di Kutai adanya Popeyes, itu Louisiana Kitchen. Itu sejenis KFC. Ya rasanya enak, kayak ayam goreng tepung aja, kayak ayam KFC gitu rasanya. Dan kalian bisa membelinya lewat JMXPT, dan kalian bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali ketika weekend. Itu benar-benar kayak bisa ngepres keuangan kalian lah. Maksudnya nggak setiap hari juga kan, lagian seminggu sekali oke, nggak apa-apa. 2 minggu sekali lebih bagus, atau 2 kali seminggu juga nggak apa-apa, asalkan ya ingatlah, kalau misalnya kalian nyetok nih ya, baik lagi ke yang pertama dan sampai ketiga itu, ketika kalian nyetok kalian bisa makan semua kalian, dan kalian lebih hemat ketika kalian makan apa yang kalian stok. Contoh nih ya, daripada kalian beli ayam KFC tapi kalian masih punya stok nugget banyak, kalian goreng aja nuggetnya misalnya semua buat mukbang, toh seminggu sekali, toh jatuhnya harganya bakalan lebih murah yang kalian masak sendiri. Tapi kalau kalian mau pesan juga nggak apa-apa, karena emang nggak setiap hari juga gitu, oke? Tadi itu udah bahas tentang makan makanan ya, biar kalian hemat di sini tentang keuangan. Yang selanjutnya adalah tentang
menghemat juga, cuman tentang internet. Internet ini bisa sangat fatal karena kalau kalian nggak bener cara ngambil langkahnya, itu bisa mahal banget soalnya. Jadi ini berarti yang berapa? Ke-6 ya, ke-6 atau ke-5 lah, ke-6 berarti ya. Jadi yang ke-6 ini kalian bisa menggunakan wifi karena wifi di sini murah. Itu untuk di rumah ya, wifi di sini murah. Sekitar 150-an itu udah dapat 50 Mbps selama sebulan. Ya, kecepatannya nggak main-main karena itu juga bisa buat streaming juga, live stream juga. Itu lumayan lah. Jadi itu bisa menghemat banget kuota kalian. Soalnya kalian kalau seandainya pakai full kuota, apalagi jadi mahasiswa yang notabene kayak aduh habis kuliah nih, habis belajar tomer nih, aduh ya scrollnya TikTok atau nonton YouTube, itu bisa nguras kuota banget kalau kalian nggak pakai wifi. Yang kedua, yang part selanjutnya adalah kalian bisa beli yang namanya kayak kartu prabayar Telkomsel berarti modelnya. Jadi kalian pakai dulu baru bayar. Cuman itu kayak dibatasin Pak, dan kalian daftarnya pakai Ikamet atau KTP Turki gitu. Kalian daftarnya pakai itu. Jadi misalnya sebulan kalian 20 giga itu dibatasin, cuman kalian pakai dulu baru bayar gitu. Contoh nih ya. Ini bulan Februari misalnya. Bulan Februari kalian pakai 1 bulan set, Maretnya baru kalian bayar yang bulan Februari itu. Dan itu memang sangat menghemat ya. Soalnya kan cuma dipakai di luar rumah, di dalam rumahnya kalian pakai wifi. Gitu. Yang selanjutnya nomor 7 ataupun nomor terakhir ya yang bisa gue sampaikan. Jadi di Turki ini banyak jenis kendaraan untuk kalian jalan-jalan keluar kota kan. Nah, di berbagai macam kendaraan ini itu punya jenjang harga yang sangat berbeda jauh. Contoh, misalnya gua mau ke Balıkesir. Balıkesir tuh berarti di dekatnya Istanbul. Ke Balıkesir itu kalian kalau naik bis tuh bisa sampai 120, 200, 250. Sedangkan kalau kalian naik kereta itu kalian bisa dapat dengan harga 100.000 atau 100 tele. Dan sayangnya kereta itu nggak semua jurusan ada. Cuman kalau kalian transit mungkin ada. Cuman kalau langsung bus lurus gitu jarang ada. Gitu. Jadi kalau kalian mau keluar kota, kalian bisa pakai yang namanya kereta. Kalau bisa, kalau ada juga ya. Itu karena emang sangat membantu keuangan kalian. Dan mungkin itu doang yang bisa gue sampaikan. Dan itu juga kayak berbasis dari pengalaman gue sendiri. Buat kalian yang punya cara tersendiri ya oke, olor gak apa-apa. Dan emang kan setiap orang punya cara tersendiri buat mengatur keuangan. Cuman itu cara gue kan yang tadi. Yang pertama kalian harus bisa masak. Karena dengan masak kalian bisa makan sepuas kalian. Yang kedua kalian nyetok dan survei bahan-bahan makanan kalian di market. Karena nggak semua market punya harga yang sama. Yang ketiga kalian harus pergi ke pasar. Karena pasar itu adalah surganya barang murah lah. Sayur-sayur murah itu ada di pasar. Buat kalian yang suka sambal, kalian bisa lebih cabai, tomat, bawang di pasar. Itu kalian bisa beli dengan harga yang sangat murah. Apalagi cabai pedas. Cabai pedas yang namanya Aji Biber ini, itu di market tuh jarang ada. Ada itu cuma di pasar. Kalian bisa beli Aji Biber ini di pasar dengan harga yang miring lah. Ya. Harga yang murah banget lah. Yang keempat, itu tadi, yang keempat, itu kalian sharing rumah. Oke, yang 4 kalian sharing rumah. Kalian itu bisa sharing rumah dengan teman kalian biar kalian bisa patungan beli bahan pokok. Buat lauk mah kalian bisa sendiri ya. Oke, yang kelima itu tadi kalian bisa yang namanya makan yemek sepeti, cuman jangan keseringan. Dijarang-jarangin seminggu sekali atau 2 kali seminggu atau 2 minggu sekali, itu nggak apa-apa. Yang selanjutnya yang nomor 6 adalah kalian itu masang wifi biar lebih murah internet kalian. Jadi kalian pakai di rumah itu secara unlimited, tapi kalau di luar rumah ya kalian pakai kuota. Tapi kan itu sangat membantu karena emang
Sabtu Minggu ya kita mau kemana. Kecuali kalau kalian emang suka jalan-jalan Sabtu Minggu, kalian keluar rumah, kalian pakai kuota. Cuman kalau mau pakai wifi, itu sangat membantu keuangan kalian. Yang selanjutnya adalah, dan yang terakhir itu kan, kalian itu kalau misalnya mau keluar kota, kalian bisa pakai kereta. Karena dengan pakai kereta, kalian bisa dapat harga yang lebih murah dan bisa lebih nyaman lah, ibaratnya lebih cepat juga ya. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, dan itu semua berdasarkan pengalaman gue di sini. Dan makasih yang udah nyimak, dan makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini biar bisa lebih berkembang. Dan makasih yang udah dengerin. Terima kasih semuanya, semoga kalian bahagia. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe kalian biar channel ini tambah berkembang ke depannya. Selamat